Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kesehatan yang kita miliki, kesempatan yang kita punya ini bisa kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kita hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia berdasarkan pemahaman salafus saleh yang kita akan jadikan sebagai bekal kita dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala di malam ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Sahih Adab Al-Mufrad, dan kita akan membaca hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha an abihi an Abdullah bin Umar qala ridha rabbu fi ridha al-walid
wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Asar yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar ya, memiliki arti ridha Rabbi fi ridha walid. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Wa sakhatur Rabbi, dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua, atau kemarahan Allah terdapat pada kemarahan orang tua. Ya, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Dengan redaksi yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadisnya sangat singkat dan syarah para ulama di sini juga singkat. Ya. Di antara yang kita akan bacakan di sini ada syarah dari Syekh Husain bin Awaisah hafizahullah taala, salah satu murid dari muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan juga syarah ringkas dari Syekh Muhammad Luqman As-Salafi Al-Hindi dari India. Baik, syarhul kalimah ar-ridha yahsulu bimuwafaqatil mardi anhu. Keridhaan itu bisa diraih bila bertepatan dengan keridhaan orang yang diridhai. Demikian juga dengan as-sukhtu huwa al-ghadabu wa ya'ti min mukhalafatil mardi anhu, yaitu kemarahan yang diperoleh atau yang datang disebabkan seseorang menyelisihi ya sesuatu yang diridhoi. Contoh yang Allah ridhoi itu apa jemaah? Apa yang Allah ridhoi? Ya? Apa yang Allah ridhoi? Ya, semua yang diwajibkan oleh Allah, mimmat taraktuhu alaihi, semua yang aku wajibkan kata Allah itu adalah perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hitung sudah itu apa saja yang wajib itu. Salat 5 waktu, kemudian apa lagi? Rukun iman, rukun Islam, berbakti kepada orang tua, kemudian menolong karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, ya orang-orang yang menjadi budak. Ya. Kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk. Ini adalah apa? Perkara-perkara yang diridhoi. Ya. Dan kebalikan dari itu semua adalah perkara-perkara yang dimurkai karena berlawanan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat, meninggalkan salat berarti apa? Dimurkai. Tidak mau bayar zakat, dimurkai. Ya, tidak mau haji padahal mampu, dimurkai. Tidak berbakti kepada orang tua alias durhaka, dimurkai. Pokoknya
segala sesuatu yang berlawanan dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di sini digantungkan ridho Allah pada ridho kedua orang tua? Bukan pada ridho atasan, istri, atau orang-orang lain. Kenapa ridhonya digantungkan pada ridho orang tua? Ya, kemudian jemaah. Ya, kalau istri kita ridho, apakah Allah ridho? Ya. Istri itu ridho kadang-kadang kalau dibeliin emas, baru ridho. Muntah rombo kepeng belanjana bro nah kemos. Betul ke ibu-ibu? Lagu muntah kurangin sekedik, ngamuk ini, nyebong ya. Apakah ini termasuk yang mendatangkan ridho Allah? Apakah mendatangkan kemurkaan Allah? Justru kebalik, jemaah. Kalau istri atau ridho Allah itu tergantung kepada ridho suami bagi seorang istri. Jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintahnya setelah perintah bertauhid adalah perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Coba lihat perintah apa setelah perintah? Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Apa perintah setelahnya? Wa bil walidaini ihsan. Ini adalah perintah kedua berkaitan dengan hak sesama makhluk. Ya. Karena ada 10 hak yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikannya. Ada dalam surat An-Nisa ayat 36 atau 35, nanti dilihat. Nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kira lu ya? 10. Coba hitung. Ya. Pertama apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Coba Pak, tolong lihat Al-Qur'annya dulu, nanti salah-salah gitu ini. Ya, 36 ya. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. 1. Wa bil walidaini ihsana. 2. Wa bidzil qurba. 3. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jam wa bani sabil wa ma malakat aymanukum. Pas 10. Ya, alhamdulillah kena hitungan tuh. Ya. Nah, 10 ini adalah hak wajib yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh
ya seorang hamba. Tapi tentunya berurutan. Prioritasnya apa? Hak Allah. Kemudian kedua, hak orang tua. Ketiga, hak kerabat. Kerabat ini bisa dia yatim, bisa dia miskin. Ya. Anak yatim ini bisa kerabat kita, bisa juga kerabat orang lain. Orang miskin ini bisa kerabat kita, juga bisa orang lain. Ya. Kemudian tetangga dekat. Yang berapa? Kelima atau keenam? Ya, keenam. Tetangga dekat. Tetangga dekat itu siapa? Ya siapa aja yang dekat rumahnya dengan kita. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Satu kampung ini. Sekampung nih, kampung apa nih? Lepak ini. Selapungnya tetangga. Ya. Lagu arak si rapat, arak si jauh, yang mana wal jari dil kurba wal jari dil junub. Yang dekat dan yang jauh, semuanya adalah tetangga. Yeah. Dan yang ke-8, ya, wasahibi bil jam, teman dekat, teman karib. Teman karib memiliki hak yang perlu kita perhatikan, karena dia bersedia menjadi teman karib kita, teman dekat kita, tempat berbagi suka dan duka, kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ini nggak usah kita perjelas, panjang nanti. Yang berikutnya adalah apa? Wa ibn sabil. Ya, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan ini jamaah perlu dibantu. Bahkan termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Di antara 8 orang yang berhak mendapatkan zakat, salah satunya adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Meskipun orang ini kaya di kampungnya, kaya raya, lagu unwalalo di Malaysia misalnya, hilang dompetnya, hilang HP-nya, terus nge darat bau hubungin, mau ngambil uang di ATM nggak bisa, dompetnya hilang, iya kan? Apakah jadi orang kaya? Jadi orang kaya di sana? Orang paling miskin, HP mau hubungin keluarga nggak bisa, ya. Terus dompet tempat ATM hilang, maka ini berhak mendapatkan apa? Bantuan. Meskipun di kampungnya dia adalah orang kaya raya. Demikian juga dengan thalibul ilmi, penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kan jauh-jauh ya perginya, ke Jawa, Sumatera, ya, ke luar negeri. Itu kadang-kadang meninggalkan anak istri, atau dia bawa keluarga. Dia fokus menuntut ilmu, tidak sempat bekerja, maka orang ini berhak mendapatkan zakat. Makanya banyak orang memberikan zakat hartanya kepada thalibul ilmi. Kalau di Saudi sana makmur thalibul ilmi. Ya, penuntut ilmu itu makmur. Karena apa? Karena banyak orang kaya memberikan zakat hartanya kepada dia. Bahkan bisa jadi sangu selama setahun. Sangu selama setahun, ya, untuk hidup di Saudi sana,
hasil dari apa? Dikasih zakat sama orang-orang kaya. Ya, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Erwandi ya. Ketika itu apa? Tahun ketiga dia kuliah S2 ya, penulisan apa? Tesis ya, tesis. Nah, itu apa? Tawakal ala Allah, dia bawa istrinya, keluarganya. Dia tidak bekerja karena fokus kuliah, fokus apa? Dasar tesis. Sehingga ya udah. Tapi begitu ya, karena sudah bertawakal ala Allah, maka Allah bantu. Ya, dipanggil di masjid ini, dipanggil di masjid itu untuk terima apa? Zakat mal. Sampai katanya sanggup setahun gara-gara apa? Dapat apa? Zakat mal. Tuh, bisa jadi sanggup setahun. Sedikit apa banyak itu? Sedikit apa banyak? Banyak. Sewa apartemen ya di sana. Ya, sewa apartemen kan nggak murah kalau di Riyadh, ibu kota Saudi. Ya, bisa 24.000 real, 84 juta. Ya. 80 juta setahun sewa apartemen. Tapi karena niatnya bagus, nuntut ilmu, tawakal ala Allah, maka Allah membantu. Dia termasuk apa? Ibnus Sabil. Ya. Makanya tidak rugi kalau kita kasih uang zakat mal kita kepada thalibul ilmi. Nih, thalibul ilmi. Yang terakhir adalah ma malakat aimanukum, yaitu orang-orang yang menjadi budak-budak kalian. Ini perlu diperhatikan hak-hak mereka. Karena siaran budak ini aja, karena wah nganggapnya sebagai babu gitu ya, babu. Ya, kadang-kadang dia nerungu ya. Ya. Soalnya apa? Wah belinnya nyawanya. Ya. Nyawanya itu kan dibeli sama majikannya. Jadi apapun yang dia perbuat kadang-kadang nggak dihargai. Nggak dikasih aplaus, nggak dikasih apa reward, penghargaan, karena ya pada dasarnya mereka itu bekerja, dijadikan sebagai pekerja, suruhan. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW yang mengingatkan umatnya, meskipun dia itu budak, maka perhatikan. Ya, perhatikan, karena haknya ada di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Demikian juga Nabi SAW ketika mau meninggal dunia, ya ada dua hak yang dia wanti-wanti umatnya, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hak Allah yang paling tinggi, ya, nomor 2 yaitu sholat, dan hak manusia yang paling bawah yaitu apa? Ma malakat aimanukum. Kata Nabi SAW, as-salah wa ma malakat aimanukum. Baik. Orang tua menduduki posisi kedua. Berarti dia adalah ya, orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbakti kepadanya, maka itu termasuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tua itu ridho, maka otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada ya seorang hamba. Dan ketika orang tua itu marah, maka ya Allah akan murka kepada seorang hamba. Maka kita bisa berkaca, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apakah kita selama ini telah mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat kedua orang tua kita ridha?
atau salah satunya ridho kepada kita, ataukah sebaliknya kita sering membuat orang tua kita ini marah kepada kita sehingga mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah, dengan apa atau bagaimana orang tua kita maka mendatangkan keridhaan orang tua ya harus memenuhi dua syarat. Harus memenuhi dua syarat. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka ya ridho orang tua tidak akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho orang tua tidak akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah alla takuna bimaksiatin. Mendatangkan ridho orang tua tidak boleh dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Paham jemaah? Karena perintah orang tua kita itu sama dengan perintah Allah, ya kan? Ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, maka kita harus kerjakan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi-Nya SAW menyunahkan, ya kita kerjakan supaya kita termasuk mendapatkan pahala yang besar karena menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kalau dia itu perkara yang mubah, maka kita bebas antara melakukannya atau tidak. Dan bila itu adalah perkara yang makruh, maka kita lebih baik meninggalkannya. Lebih baik. Dan bila itu adalah perkara yang haram, maka kita harus tinggalkan. Demikian juga orang tua kita. Orang tua kan kadang-kadang apa? Ke anak ngaji dulu tuh no. Karena ke uras sembahyang subuh, uras sembahyang dohor, kan gitu ya. Orang tua menyuruh anaknya untuk sholat. Perintah di sini wajib apa bukan? Wajib. Maka ketika seorang anak tidak mendengarkan ya perintah orang tuanya, kemudian ditinggalkan sholat itu, lalu orang tuanya marah, kira-kira Allah akan marah apa tidak? Marah apa tidak? Marah. Karena apa? Seorang anak meninggalkan perintah orang tuanya yang menyuruh dia untuk melaksanakan perintah Allah. Ayo sekolah, ayo menuntut ilmu, ya kan begitu. Puasa Ramadan dulu, ya. Contoh perintah sunnah apa? Silakan puasa Senin Kamis, kan gitu. Puasa Senin dulu nih, dulu Senin nih, puasa sunnah dulu. Ya. Kira-kira kalau puasa orang tua kita menyuruh kita puasa sunnah, kita kerjakan apa tidak? Kerjakan apa tidak? Kalau tidak ada halangan, nanti itu syaratnya yang kedua. Kalau tidak ada halangan, kerjakan. Demi mendatangkan ridho orang tua. Ayo puasa Syawal, puasa Zul 10 atau 9 Dzul Hijjah, puasa 10 Muharram dan seterusnya. Sembahyang wajib, sembahyang sunnah dulu. Tidak lupa qabliyah subuh, kan gitu. Ya, tidak lupa zikir setelah sholat. Tidak langsung-langsungan lalu jerak sholat langsung kabur, dia udah zikir. Ini kan perintah. Perintah yang apa? Berbau
sunnah. Ya. Maka yang seperti ini kalau tidak ya ada halangan bagi seorang anak untuk mengerjakannya, maka hendaklah dia kerjakan. Karena dengan demikian akan membuat orang tuanya ridho dan otomatis Allah ridho kepadanya. Ya. Kemudian mubah ini banyak, ya, lebih banyak daripada apa? Wajib dan sunnah. Beliau kita minyak gas juga ke demongka mana? Beliau kita jajan nih arak temui di Bali. Beli jajan, beli serabi misalnya. Ini mubah apa bukan? Mubah. Makan serabi sunnah apa wajib hukumnya? Makan serabi mubah. Beliau kita bakso dulu. Wajib apa sunnah makan bakso? Mubah, ya kan? Nah, yang seperti ini silahkan dituruti perintah orang tua. Yang mubah saja atau yang sunnah saja, kita atau para ulama ittifaq sepakat, ya, seorang anak harus mentaati orang tuanya. Apalagi perkara yang mubah. Tinggal dua, makruh. Kalau orang tua nyuruh kita makan bawang sebelum berangkat ke masjid, kira-kira turutin apa enggak? Hah? Iya, enggak diturutin jamaah. Jangan diturutin. Ya. Kenapa? Karena itu dibenci. Ya. Perkara yang dibenci oleh malaikat ketika ada orang masuk masjid membawa bau bawang, maka yata'adza al-malaikah, malaikat akan merasa risih, merasa terganggu. Dan kita tidak disarankan untuk menyakiti sesama makhluk. Ketika itu menyakiti malaikat, membuat malaikat apa? Merasa tidak nyaman, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan. Ya, mau buat malaikat tidak nyaman. Kalau kita membuat malaikat tidak nyaman, lalu pergi meninggalkan kita, maka hilang doa keberkahan, hilang doa agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang yang lainnya banyak. Karena malaikat itu yang mendoakan orang yang ada di masjid. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya. Jadi kalau orang tua menyuruh kita melakukan perkara yang makruh, maka kita tidak boleh mentaatinya meskipun orang tua kita marah. Loh Ustaz, kalau orang tua kita marah berarti Allah marah dong. Ya tidak kalau dalam kasus ini. Karena sekali lagi la ma'siyata li makhluqin fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Tadi orang tua kita nyuruh kita berbuat makruh, ya kan? Dan ini bukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci. Maka kita tidak boleh membuat orang tua kita ridho dengan sesuatu yang makruh. Terakhir, sesuatu yang apa? Haram. Bahwa ini beliang itu berem, ya. Atau belikan kita rokok sebungkus. Gimana jawabnya? Rokok lah ini. Ustaz, kan rokok ada yang katakan makruh, bahkan ada yang bilang mubah Ustaz rokok itu. Ya. Pendapat yang terkenal adalah makruh dan haram. Tidak ada yang mengatakan mubah.
Ya, kalaupun ada berarti itu pendapat yang paling nyeleneh. Karena ingin apa? Membuat semua orang merokok. Karena itu apa? Mubah. Tapi kalau makruh mikir-mikir tuh. Makruh kalau kita kerjakan nggak dapat apa-apa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Mending tinggalkan saja. Kan begitu. Nah, kalau orang tua nyuruh beli rokok, kira-kira dibeliin apa enggak? Dibelikan apa tidak? Ya, tentunya tidak. Ya, meskipun orang tua marah. Ya, karena apa? Karena dia telah memerintahkan kepada perkara yang dibenci, ya, oleh syariat. Bahkan, ya, dokter juga mengatakan rokok membunuhmu, kan begitu. Dan kita tidak ingin membahayakan orang tua kita, apalagi yang haram-haram yang lainnya, seperti beli khamar, suruh minjem uang di bank, ya kan, suruh menggadein tanah, ya, dan seterusnya, ya. Dari perkara-perkara ribawi, maka kita tidak boleh mentaati orang tua kita di situ, meskipun dia murka kepada kita, ya, meskipun mungkin dia mengusir kita dari rumah, mungkin ya, ada nggak yang diusir dari rumah? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada, paling sili 2 jelot mungkin, ya kan? Dan nyapa kita. Kalau seperti itu diam aja jemaah, nggak usah diladeni. Dalam artian nggak timbalin ya, biarkan sudah dia marah orang tua itu, kita dia tetap berbuat baik, ya. Maka dengan demikian insya Allah orang tua itu akan sadar, oh ternyata yang haram-haram anak saya nggak mau turutin, ya, berarti ini nggak bener nih. Meskipun dia tahu, ya, misalnya dia berdalil orang tua kita, nggak sampai kusili nih, mulku sili Allah loh, gitu. Berdalil kan dia, berdalil dengan hadis ini, ya, tapi berdalil, ya, disebabkan apa? Sesuatu yang salah, ya. Baik, ada satu cerita aja, ya. Atau misalnya begini, celana cingkrang itu sunnah apa tidak? Setengah betis di atas mata kaki, ya, wajib kan? Wajib. Di atas mata kaki wajib. Setengah betis sunnah. Di bawah mata kaki haram. Lagu ini yang dengan toata belum celananya turunannya nek semel. Ya, apalagi jadi pegawai negeri, masa kalau ngantor celana apa setengah betis, ini nggak cocok katanya. Turunan kan ada seperti itu. Ke bawahnya kuris dulu, biru lalu nih nyuruh mengkuris apa jenggot, kira-kira ditaati apa tidak? Oh, harus kita taati nih, ini perintah orang tua. Karena kalau dia marah Allah sama kita nanti, ya. Jangan, ya. Di sini tidak perlu kita taati, karena dia memerintahkan kita kepada perkara yang diharamkan, ya. Dalilnya la ta'ata li makhluq fi maksiatin khaliq. Syarat pertama. Syarat kedua, lanjut ya. Syarat kedua, alla yatadarrar lil walad. Perintah itu yang wajib, yang sunnah, apalagi mubah. Ya, perintah orang tua yang wajib, sunnah, apalagi mubah, itu tidak membahayakan seorang anak. Tidak membahayakan seorang anak. Ya.
Kalau halal, kalau makruh haram sudah pasti membahayakan diri si anak dan orang tua itu juga. Tapi sekarang perintahnya wajib, sunnah atau mubah. Syarat yang kedua adalah tidak membahayakan si anak. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika seorang ayah misalnya marah kepada salah seorang anaknya atau gedak lek seninakna, terus laku gedekangna, anak-anaknya gedekangna, keseang be seninakna ya, silakan ceraikan sudah istrimu, nggak usah dia tinggal di sini. Ada yang seperti itu. Kalau orang marah kan macam-macam dimarahin, sampai istri anaknya disuruh ceraiin aja. Padahal nggak ada masalah dia sama anaknya, nggak ada masalah dia sama menantunya. Tiba-tiba disuruh ceraiin. Apalagi menantunya ini menantu yang salehah, ya, yang berbakti kepada mertuanya. Tapi tiba-tiba ceraikan. Kenapa? Karena dia lagi marah nih, si ayah. Marah sama istri, semua anaknya ikut dimarahin. Nah, di sini apakah suami menceraikan istrinya? Tolak itu kan boleh ya? Boleh kan? Boleh. Kalau dalam kasus tertentu yang sudah tidak bisa lagi mempersatukan suami dan istri. Ini tiba-tiba tolak. Boleh diceraikan? Boleh? Boleh apa tidak? Ya, tidak boleh ya. Loh, kok tidak boleh? Nabi Ibrahim suruh Ismail menceraikan istrinya, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail mempertahankan istrinya, Nabi Ismail mempertahankan istrinya. Ini taat loh kepada orang tua, taat kepada ayah, ya, ridho ayah, ridho Allah. Berarti kalau orang tua nyuruh menceraikan istri, kita ceraikan aja dah. Gitu. Ya, maka jawabannya di kasus ini tidak boleh, karena membahayakan si anak. Ini istri solehah. Kalau dia menceraikan istrinya yang solehah, kira-kira berbahaya nggak bagi suaminya? Bahaya. Karena belum tentu dia akan mendapatkan istri yang lebih solehah daripada itu. Ada seorang laki-laki mendatangi Imam Ahmad. Ya. Laki-laki ini berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Imam, amanku nyuruh aku nyang seninakku. Ya. Ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Kira-kira saya ceraikan apa tidak nih?" Apa jawab Imam Ahmad? La tutalliquha. Jangan engkau ceraikan istrimu. Imam Ahmad ini berarti berbeda sama siapa? Nabi Ibrahim, ya kan? Kata Imam Ahmad, jangan engkau ceraikan istrimu. Lalu laki-laki ini berdalil, "Ya Imam, Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, maka Ibnu Umar menceraikan istrinya. Kenapa engkau, ayahku menyuruhku menceraikan istriku, lalu engkau bilang jangan ceraikan istriku?" Anda telah berselisih dengan atau berbeda pendapat dengan siapa? Umar. Apa kata Imam Ahmad? Hatta yakuna abuka Umar. Sampai bapakmu jadi Umar, baru engkau menceraikan istrimu. Paham? Kalau bapakmu ini seperti Umar yang menyuruhmu menceraikan istrimu, maka ceraikan istrimu. Tapi apakah bapakmu seperti Umar? Jawabnya tidak. Maka tidak usah menceraikan istri. Ya, paham jemaah?
Baik. Ini dia dua syarat ya yang harus diperhatikan agar bisa mendatangkan ridho Allah. Ya. Kalau dua syarat ini tidak ada, maka bisa kebalikan. Bukan ridho Allah yang didapat, tapi murka Allah meskipun orang tua ridho. Meskipun orang tua ridho, tapi karena dia memerintahkan perkara yang haram, ya, lalu si anak mentaatinya agar orang tuanya ridho, maka ini bukan mendatangkan ridho Allah, tetapi sebaliknya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dulu mungkin sampai di sini. Ya. Silakan adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Tafadhol jemaah, silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Assalamualaikum Ustaz. Kita disuruhkan nggak boleh Ustaz. Bagaimana kalau dia meminjam kendaraan kita Ustaz? Atau uang? Apakah boleh kita kasih pinjam Ustaz? Ulangi. Masalah apa? Masalah motor. Hah? Misalkan dia mau beli motor. Pinjam dulu nih motornya, mau beli motor ini. Iya. Atau mau beli bom lah. Iya. Siapa yang minjem ini? Nah, misalkan teman ya. Oh. Misalkan. Ya, kalau kita tahu tujuannya untuk itu ya nggak usah dikasih pinjem. Ya. Kalau misalnya kita tahu orang ini pinjem motor kita untuk beli bram, beli homer, atau untuk bermaksiat, maka jangan dikasih. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu dia pakai untuk apa, ya silakan diberikan. Karena apa? Karena kita membantu orang lain. Ya, ingat syaratnya, tapi tidak mengetahui ya untuk apa dia pinjam motor kita atau untuk apa dia pinjam uang kita. Tapi kalau kita tahu tujuannya untuk maksiat, maka jangan diberikan pinjaman. Karena memberikan pinjaman termasuk tolong menolong dalam bermaksiat. Ya, wallahu taala. Ya. Nah, misalnya nyingga anjar teh negadu maling apa pauk dengan misalnya. Ya, kira-kira kita kasih pinjam, kalau dia nyingga anjar dulu apa sehingga tanpa dia apa menyebutkan tujuannya, tiba-tiba dia pakai apa ngambil mangga orang lain, kita berdosa? Tidak berdosa, bahkan kita dapat pahala. Ya, yang berdosa dia yang mengambil punya orang lain, meskipun pakai alat kita. Alat kita ini kita dapat pahala, dia yang dapat dosa. Ya, nah Allah taala. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Kalau nggak ada saya yang nanya. Ya. Kalau misalnya kita mau berjihad nih, ya, perlu nggak kita izin sama orang tua? Perlu ya. Mau jihad nih, izin ke orang tua. Ya. Kalau orang tua mengizinkan, alhamdulillah. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka tidak boleh pergi berjihad. Meskipun ya mati syahid itu tidak ada balasannya kecuali surga dan bidadari menanti. Tapi orang tua melarang, tidak mengizinkan, maka tidak diperbolehkan pergi berjihad. Jika jihad di sini adalah jihad apa? Hujum.
jihad ofensif, menyerang, ya, maka di sini tidak diperbolehkan pergi berjihad. Kalau jihad saja perlu izin, terlalu aling Malaysia izin apa enggak? Terlalu berkuli di luar kota, luar daerah, perlu izin apa tidak? Harus, ya kan? Harus. Ya, ini dalam masalah dunia, dalam masalah agama kita dituntut untuk izin, apalagi masalah dunia. Ya, tuh, yang mana dunia ini kadang-kadang bisa membahayakan kita, yang menguntungkan kita saja. Namun orang tua tidak mengizinkan, itu tidak boleh, apalagi yang membahayakan, bisa membahayakan. Maka jelas-jelas kita perlu izin orang tua. Contoh, ada anak nih di luar daerah, di Jawa misalnya. Ibu, saya mau nikah. Sama siapa? Sama orang Jawa. Kanggo pendek. Oh, dende wah anak kulit be. Lek Lombok masih luwek dedere. Kira-kira dia pulang apa tetap nikah di sana? Harus pulang. Harus pulang. Soal pergi haji, terus orang tua sebatang kara. Ya, ada panggilan haji nih. Terus orang tua sebatang kara, tua renta, butuh anak di sisinya. Kira-kira pilih mana? Haji apa bersama orang tua? Haji wajib loh ini. Haji wajib loh ini. Iya, haji bersama orang tua kalau bisa. Ya, kalau ini cuma satu orang aja yang berangkat, uangnya tidak cukup sama orang tua, gimana? Apakah tetap haji? Apa diam di rumah? Maka sebagaimana jawaban Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia harus diam di rumahnya. Ya. Karena orang tuanya lebih penting, apalagi tua renta, butuh tunjang, ya kan? Dan ia jadi tunjangnya ke anak ini atau anaknya ini, maka apa? Dia harus menetap bersama orang tuanya. Ya, sampai nanti misalnya dia nikah misalnya, ya kan? Ada istrinya yang mengurus orang tuanya, ya, dan bisa diandalkan, maka ya dia bisa berangkat haji. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Karena saya sudah bertanya. Ya, cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita tetap istiqamah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.